Nah, fungsinya alim ulama itu menetapkan hukum syarak. Ada yang syarak itu kan tidak bacarai. Ini bah caranya menetapkan, mengelola hukum adat segala macam itu. Itulah fungsinya jadi pandai. Jadi tidak mengadu tugas kewenangan ini mamak alim ulama. Malah dikuat. Padahal negara kau mengakui apa yang kata diakui. Tidak sekedar diakui, dihormati oleh negara. Apa pengertian diakui dan dihormati? Mungkin bukan setara lagi kan. Jadi hati artinya kan. Secara tersirat kan. Jadi hati hukum negara kan. Ya, secara tersurat itulah setaranya situ. Jadi hukum negara tidak menghapuskan hukum adat, tidak celingkan negari. Awak saya mau kekurangan. Tidak diformulasikan hukum adat awak itu, hukum adat celingkan negari. Dicari jadi luar itu saudaranya. Itu kan? Itulah yang dia. Kalau tidak ada lembaga adat, di mana tempat melindungi hak dan kepentingan masyarakat. Karena tali tiga sepilin itu ya mama, alim ulama jadi apa? Dia buat dulu. Kenapa jangan ini aku tangguh turun? Itu kan cara beradai. Tapi cara bernegari, kau hak dan kepentingan kau sama. Warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke ranah kini. Orang Minang mana dari nenek mama akademisi meminta dilahirkan raperda atau perda pengakuan ulayat nagari, ulayat atau pusako tanah-tanah di Minangkabau Kemadang. Jadi dia minta gubernur membuatkan perda atau DPRD membuatkan perda tentang pengakuan ulayat masyarakat adat Kemadang. Sementara di konstitusi negara ayat 2 pasal 8 diakui gitu. Jadi baam dari pandangan Madang. Jadi kalau itu memang kalau kita lihat di pasal 18 B ayat 2 ya, Undang-Undang Dasar tahun 1945, jale di situ diatur bahwa negara mengakui dan menghormati. Ya. Jadi bukan sekedar diakui dan dihormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat dan hak tradisionalnya sepanjang masih ada dalam negara kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang. Nah, yang diatur dalam undang-undang itulah yang tidak diperhatikan selama kok. Padahal undang-undangnya nggak dilihat tuh, misalnya mengenai desa, itu kan ada undang-undang desa tahun 2014 gitu kan. Ya. Itu mengatur desa itu ada desa adat, gitu kan. Nah, kalau di awal itu desa itu kan dari awal kan dari adat dari dulu kan ada hukum adatnya kan. Iya. Nah, itu pertama. Yang kedua tentang lembaga adat. Lembaga adat itulah adalah peraturan menterinya yang mengatur. Artinya kalau negari adat itu ada lembaga adatnya. Jadi tugas dan fungsinya diatur tuh di dalam peraturan menteri dalam negeri. Ada persyaratannya. Cuma selama itu kan tidak diperhatikan, gitu kan? Apa pokoknya lembaga adat itu. Kemudian diatur oleh Perda Provinsi nomor 6 tahun 2014 tidak salah. Itu kan tentang penguatan lembaga adat dan pelestarian nilai adat budaya Minangkabau. Di situ tuh jelas kok mengenai lembaga adat itu. Cuma di dalam perda itu kan ada dibagi dua, pasal 6-nya. Lembaga adat itu adalah dua di situ. Pertama, lembaga adat yang sudah diwarisi turun-temurun. Yang kedua, organisasi adat. Organisasi adat itu banyak tempatnya, misalnya Elkam, gitu kan, dan lain-lain. Itu organisasi adat. Adojokan itu sebagai organisasi adat, sebabnya kerapatan adat. Tapi yang lembaga adat tidak ada. Iya kan? Kemudian disatukan misalnya kan mengenai lembaga adat kota nagari tidak juga bisa. So pemerintahan nagari itu kan kelembagaan nagari itu ada 3 kan, wali nagari, pemerintah nagari atau wali nagari gitu kan, ada peradilan adat nagari.
Nah, itu tuh yang dijalankan itu sistem pemerintahan negara itu berdasarkan sistem pemerintahan negara, bukan pemerintahan adat. Gitu kan? Jadi itu berbeda kan dengan lembaga adat kan. Nah, lembaga adat kan tidak ada. Jadi walaupun lah ada aturan itu tidak apa. Lembaga adat itu sampai kini tidak difungsikan. Dengan adanya lembaga adat, maka juga harus juga ada pengakuan terhadap masyarakat hukum adat. Maka masyarakat adat ini kan, meningkatkan menjadi pengakuan masyarakat hukum adat. Itu ada peraturan menteri dalam negerinya, ada persyaratannya. Antara lain persyaratannya itu sejarah masyarakat hukum adat. Itu negara-negara itu kan ada sejarahnya macam-macam, itu kan. Kemudian harta pusaka lah ya, termasuk benda-benda adat. Kemudian ada struktur adatnya, ada kelembagaan adatnya. Yang dimasuk ke lembaga adat itu kan lembaga adat. Nah, kalau terpenuhi persyaratan itu diajukan permohonan ke Bupati Wali Kota. Baru keluarlah pengakuan nanti dari Bupati Wali Kota tentang pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat. Nah, itu persyaratannya. Termasuk apa tuh Madang, sarana pendukung masyarakat adat tadi ya Madang ya? Itu itulah yang mendukung itu, gitu kan, peraturan negeri itu jalan gitu kan. Jadi pengakuan masyarakat hukum adat itu, ini kan masyarakat adat belum menjadi masyarakat hukum adat. Jadi masyarakat hukum adat itu harus ada lembaga adat, persyaratannya dulu. Jadi ada lembaga adat baru diajukan. Nah, yang dimasukkan lembaga adat di situ kalau di Undang-Undang Dasar 45 itu, itulah yang merupakan wujud dari kesatuan masyarakat hukum adat. Jadi ada lembaga adatnya. Ini kesatuan masyarakat hukum adat itu kan tidak jaleh, tidak ada lembaga adatnya. Organisasi adat itu bukan kesatuan masyarakat hukum adat. Beda ya. Berarti tidak ada yang diakui pemerintah tiba itu Madang. Tidak ada yang diakui pemerintah gitu. Sudah itu yang kedua, mengenai hak tradisional. Apa tuh hak tradisional masyarakat hukum adat tuh? Antara lain kan adalah hak ulayat dan tanah ulayat, gitu kan? Nah, kalau di Minangkabau, tiap-tiap negara itu mempunyai wilayah adat. Nah, wilayah adat itu di dalamnya tuh ada tanah ulayat negari, tanah ulayat suku, tanah ulayat kaum yang dikatakan dengan untuk itu kan, dan tanah dan hutan adat. Itu merupakan wilayah adat negari, gitu kan. Nah, hukum adatnya tanah wilayah dan hutan adat tujuan tidak makan bali, ada yang tidak dimakan sandok, karena sifatnya tetap. Nah, mengenai hak wilayah itu, hak tradisional atau hak wilayah itu, lah diatur Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 60 tentang pokok-pokok peraturan agraria. Nah, Undang-Undang Agraria itu pasal 5 menyatakan hukum agraria dilaksanakan berdasarkan hukum adat yang bersandarkan kepada hukum agama, gitu kan? Nah, kini diawak gitu kan, dek karena tidak ada lembaga adat, bang negakkan hukum adat tadi, itu kan adat selingkah negari. Nah, seharusnya ada lembaga adat kan dibuat peraturan negarinya tentang penggunaan pemanfaatan administrasi daripada tanah wilayah itu tuh. Itu harus diatur oleh lembaga adat negari. Itu kan harus diadministrasikan. Nah, kalau itu diadministrasikan, pemerintah kan tidak mencari ke situ, hanya mendaftarkan lagi ke BPN. Nah, itu kemudian mengenai tanah wilayah itu dari tahun 2008 itu sudah diatur oleh Perda tentang tanah wilayah dan pemanfaatannya. Tapi sampai 2001 tidak ada gerakan dari masyarakat adat ke niat mama alim ulama jadi pandai kode lembaga adat tidak ada pengaturannya. Itu kan tidak ada pengadministrasian segala macam berdasarkan hukum adat. Maka tahun 2021 diadakanlah penelitian oleh Kementerian Agraria dan Kepala BPN kerjasama dengan Universitas Andalas Padang, diadakan penelitian khusus mengenai tanah wilayah negari. Ternyata tanah wilayah negari di Minangkabau tinggal 8,33%. Selebihnya itu beralih menjadi tanah hak milik, hak FOU dan hak GB.
maka keluarlah Perda nomor 7 tahun 2023. Di situ tuh sampai diatur bahwa nagari itu sebenarnya harus membuat namanya tambo wilayah, tambo tanah wilayah. Sudah tuh pemulihan hak wilayah yang menjadi hak GU. Nah itulah fungsinya daripada lembaga wadai, jo mengatur tata kelola nagari adat. Di antaranya tata kelola ya tanah wilayah itu tadi. Tapi sampai kini tidak diperhatikan. Nah kini malah diminta ke pemerintah dikeluarkan perda pengakuan masyarakat hukum adat. Maka cek pemerintahan ke pengakuan hukum adatnya ada, hukum adatnya sih tidak jale. Tapi kalau di dirian gitu, difungsikan lembaga adat itu kan jale di situ atau peraturan negeri, jale tugas fungsi kewenangan tali tiga sepilin itu apa yang akan dikerjakannya penyelenggaraan hukum adat kan itu akan disahkan oleh pemerintah. Itu kan tidak bisa asal mengatur saja pemerintah yang menjadi hak guna usaha itu kan membalikkan status tanah wilayah itu tadi, kecuali negara itu tidak negara adat, hukum adatnya belum diakui negara itu kan. Nah itu kelemahan awak selama kok tidak mengikuti perkembangan peraturan perundang-undangan negara pemerintah atau peraturan perundang negara. Oh minta aja pengakuan pada undang-undang dasar konstitusi yang mengakui kok. Cuma apa cara melaksanakannya kan adalah ada diatur undang-undang, ada diatur peraturan pemerintah, peraturan menteri dalam negeri, peraturan menteri agraria, kepala BPN, ada perda gitu kan. Itu kan selama kan tidak dilaksanakan, gitu kan. Jadi yang mewakili masyarakat hukum adat itu sebenarnya adalah lembaga adat negari, bukan ini mama dan tampil, bukan akademisi, tapi akademi mama gitu kan. Tali tiga sepilin itu kan cadik pandainya sebagai akademisi itu nanti diajukan atas nama lembaga adat, kesatuan masyarakat hukum adat itu tadi. Ini ada namanya mama, ini mama kan satu organisasinya. Ya kam misalnya kan, apa? Kalau kan yang mengajukan dimakan ke Depokan tuh pemerintahan negari, bukan pemerintahan adat kok. Gitu kan? Dan tidak bisa pula kan itu difungsikan sebagai lembaga adat. Itu kan kita keliru. Ada juga kan di negari itu kerapatan adat nenek mama, kerapatan adat negari. Nah namanya kerapatan itu kan baru organisasi kan nenek mama sendiri, bukan lembaga. Seharusnya kerapatan adat nenek mama nado negari itu baradonya di dalam lembaga adat. Sementara lembaga adat itu kini yang tidak ada. Tidak ada. Ya, jadi sebenarnya wadah gadangnya itu tidak ada, payung gadangnya tidak ada. Ya, keberadaannya di negara itu barangnya. Iya. Jadi ini diajukan ke menteri mengenai pengakuan hak wilayah masyarakat hukum adat, diajukan gubernur pun bingung, tidak tahunya hukum adatnya bahas segala macam. Jadi tata hukum adat selingkah negari, buat lembaga adat, jalekan strukturnya, apa tugas kewenangannya. Nah pemerintah itu karena sudah diakui negara, dihormati negara, kan tinggal menyesuaikan dengan peraturan pemerintah. Sama lawat contohkan gini, karena tidak diatur tata kelola tanah wilayah, itu kan. Ini dengan mudahnya anggota masyarakat itu mendaftarkan tanah ke BPN. Nah BPN itu keluarlah sebagai hak milik, sebagai hak kenasahan dan segala macam, gitu kan. Padahal yang bisa berwenang mengeluarkan sesuai hukum adat itu adalah lembaga adat negari. Lembaga adat negari baru mendaftarkan ke BPN. Itu kan, tapi tidak ada lembaga adat negari, tidak ada administrasi segala macamnya. Pemerintah sendiri kan didesak untuk pendataan tanah itu kan. Apa yang sasaran pemerintah? Pasti pajak. Mulai dari PBB-nya, izin usahanya, pajak penghasilan, apa yang tanah itu. Itu kan? Jadi kan timpang sedonya kalau lembaga adat itu tidak ada segala macam, tidak ada. Itu kan? Jadi intinya masyarakat alam Minangkabau, adat masyarakat Minangkabau, masyarakat perangkat adatnya ataupun unsur masyarakat adat itu yang utama nampaknya harus kesatuan masyarakat hukum adat itu harus ada lembaga adat. Itu yang kesatuan masyarakat hukum adat.
di nagari masing-masing. Negari masing-masing. Gitu kan? Jadi nampaknya kalau usulan-usulan itu minta audiensi, nampaknya yang mengajukan perda-perda tadi itu madang pengakuan tadi, nampaknya Mbak Bihari siang, Mbak Bihari malam, Mbak Minyak. Ya karena tidak mengerti, tidak dipahaminya dulu. Tapi Minangkabau kok dipakai oleh adek. Apa tuh adek? Adek senang masih banyak nama selisih pendapat. Padahal adek itu nan sepengetahuan awak. Itu kan ada wilayah adek. Gitu kan? Kemudian ada falsafah adek. Ada hukum adek. Ada adek selingkah negari. Ada kelembagaan adek. Itu kan? Itu nan adek. Tapi kita selalu berbicara kalau adek itu adek selingkah negari. Adek selingkah negari, tiap negari berbeda. Kan tak mungkin pemerintah menampung itu sadonya. Tapi kalau hukum adek yang dikedepankan, hukum adek itu yang disebut Undang-Undang 22 itu berlaku di seluruh wilayah Minangkabau. Di negari-negari itu. Itu juga yang disebut sebatang panjang. Nah, ada yang disebut adek sebatang panjang. Kemudian pelaksanaannya itu diatur adek selingkah negari, ditambah jo adek nanado di negari, tapi tidak boleh bertentangan hukum adek, gitu kan? Jelas zona itu padangnya. Jelas zonanya itu. Nah ini yang dipelajari hukum negara, hukum pemerintah saja. Hukum adek tidak pernah dipelajari orang. Anan hukum adek, anan adek selingkah negari, itu kan? Mana wilayah adek, anan kelembagaan adek, tidak ada. Perhatian ke situ tuh enggak ada. Gitu kan? Coba lah kita lihat contoh di Jogja. Ada misalnya kayak Tebo di situ. Enggak. Karena hanya ada hukum adeknya di Jogja itu. Makan tertulis dari bahasa Sanskerta, Jawa kuno, segala macam. Ada sistem pemerintahan adeknya dipacik oleh Rajo. Gitu kan? Nah itu dilembagakannya. Mulai dari keraton, apa segala macam, kena wilayahnya itu. Dibuatnya itu secara tertulis, strukturnya segala macam, lembaga itu diakui oleh pemerintah kok. Malah sebagai daerah istimewa. Bahkan rajonya pun dijadikan gubernur. Di bawah rajo itu kan ada Pakualam. Itu menjadi bupati wali kota di sini. Dipaciknya pemerintahan negara. Saya lihat Bali. Itu kan Bali itu strukturnya. Sampai tingkat di situ kastanya. Itu kan Made, Bayan, Nepal itu. Dampe itu kan. Dan yang berlaku di situ hukum adeknya. Hukum Hindu. Itu dijadiannya hukum adek kan tertib daerah itu. Aceh, syariat Islam. Jaleh itu dibuatnya kanon Aceh. Kanon syariat Islam. Di awal hukum adek awak ada, tapi tidak diperhatikan. Adek selingkah negari tidak diatur secara tertulis. Memang hukum adek selingkah negari itu kalau dulunya itu pada masuknya tidak tertulis, tidak masalah. Karena apa? Kita belum ada campuran. Kalau ada orang berimigrasi ke negari-negari itu antara awak sama awak, tapi dengan ada pencampuran, adanya pemerintah, kan tidak mungkin dipertahankan. Hukum adek yang tidak tertulis itu harus ditulis supaya orang tahu, pemerintah tahu, gitu kan? Kok kama sih nak? Ini kok apa dan dikemukakan tidak hukum adek selingkah negari, tidak kekacau pemerintah menjeliat. Padahal pemerintah itulah mengatur mulai dari undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan menteri sampai ke perda lalu, gitu kan? Jadi lengkap sebenarnya. Jadi kesimpulannya Madang harus balik ke negari tadi memfungsikan limbago adatnya tadi. Limbago adat negari. Iya, berpaciklah negariku ke pimpinannya tadi. Tadi 3 sepilin tadi. Itu soalnya. Misalnya di dalam limbago adat, mungkin ada kekhawatiran ini mama. Kalau limbago adat itu berdiri, kewenangannya itu menjadi berkurang. Tidak. So, fungsi nenek mama di dalam lembaga adat itu yang namanya pengulu itu adalah memutuskan, menetapkan hukum adat dan adat selingkah negari. Nah, fungsinya alim ulama itu menetapkan hukum syarak. Adat itu syarak itu kan tidak bercerai. Ini cara caranya menetapkan, mengelola hukum adat segala macam itu.
Itulah fungsinya cerdik pandai. Jadi tidak mengadu tugas kewenangan ini Mamak Yohalimullah, malah dikuatkan oleh cerdik pandai itu tadi. Sebab kalau Alimullah ini Mamak itu kayaknya sebagai raja adat yang memaci adat Jolimbako. Kalau alim ulama itu sebagai raja adat yang memaci hukum kitab Allah, melaksanakan segala macam. Itulah kerajaannya cerdik pandai. Makanya cerdik pandai itu dikecekkan itu orang yang mempunyai pengetahuan dan pengalaman atau ahli di bidang sosial, ekonomi, hukum dan pemerintahan, gitu kan. Nah, kan saling mendukung sebenarnya di dalam lembaga adat. Nah, kok gini coba lah, Niat Mamak di organisasinya sendiri, alim ulama di organisasinya sendiri, jadi pandai entah kama-kama apa yang gini, gitu kan? Apalagi hukum adat, tidak banyak tiap negara. Tidak ada kalau di universitas orang pelajari hukum adat secara khusus. Contohnya di universitas Andalas Padang itu, di Uman Padang itu ada enggak mata pelajaran hukum adat Minangkabau? Kan enggak ada. Yang ada cuma sekadar pengantar hukum adat. Tapi menggali secara dalam itu enggak ada. Jadi sebagai orang hukum bahwa itu banyak itu dan dipelajari itu ya. Padahal negara aku mengakui, apa yang dikatakan diakui? Tidak sekedar diakui, dihormati oleh negara. Apa pengertian diakui dan dihormati? Mungkin bukan setara lagi kan? Dari hati artinya kan? Secara tersirat kan? Dari hati hukum negara kan? Ya, secara tersurat itulah setaranya. Jadi hukum negara tidak menghapuskan hukum adat, tidak celingkan negari. Awak selama kau kekurangan tidak diformulasikan hukum adat awak itu, hukum adat celingkan negari. Dicari jadi enggak itu saudaranya. Itu kan? Jadi daripada berpanjang-panjang malam bibinya siang babi hari yo kepada masyarakat adat kau seharusnya masih negari-negari kau ya fungsikanlah lembaga adat itu jalannya manangnya itu pun bukan membebas. Jadi cara memfungsikan lembaga adat kalau ada kau kalau lembaga adat kau kan diwaris itu untuk turun saja teman-teman di negari. Betul kan? Cuman dulu kan tak perlu lembaga adat itu formil karena awak sama awak inilah berkembang tadinya sesuai kemajuan zaman. Itulah harus diduduk antara tiga sepilin itu di sini. Nah, untuk fungsi ke lembaga adat itu buat peraturan negari yang mengatur tugas, fungsi dan kewenangan. Ini Mamak alim ulama cerdik pandai dalam lembaga adat itu. Maka di situ dibuat struktur lembaga adat. Ya sama. Nah, sudah itu disusunlah pengurus lembaga adat. Sudah itu diangkat itu ditunjuk pengurus lembaga adat. Itu kan? Itu sudah jadi lembaga adat. Kegiatan lembaga adat nanti itu dibuat peraturan negari. Itu kan? Sesuai aja kebutuhan masyarakat adat itu antara lain. Itu kan? Penggunaan pemanfaatan pengadministrasian tanah wilayah hutan adat. Nah, itu dipegang oleh lembaga adat, diadministrasikan. Jadi mencakuplah kasadonyo ternaungilah dalam lembaga adat di Madangnya dengan pimpinannya tadi itu tadi 39 tadi. Jadi tujuan lembaga adat itu melindungi hak dan kepentingan masyarakat adat sesuai dengan hukum adat dan adat selingkah negari. Nah, itulah yang kalau tidak ada lembaga adat, di mana tempat melindungi hak dan kepentingan masyarakat adat itu tadi sesuai hukum adat dan hukum adat selingkah negari. Ini itu menjadi masalah ini. Tapi coba pergi ke Jogja, pemerintah ditanya dulu hukum adat dari Jogja dulu lah, baru pemerintah masuk. Jangan cikgu tidak alih hukum adatnya. Pemerintah pun kesulitan sebenarnya. Jadi pemerintah tidak bisa lo masuk ke situ, tidak ada wewenangnya untuk masuk ke situ. Jadi aku saran Madang untuk ke pemangku adat sealam Minangkabau Madang baik di luar nanti go sampaikan dari negari. Yang pertama tali 39 itu ya Mama alim ulama jadi pada duduk dulu.
sepanjang ini utang turun. Itu kan cara baradai. Tapi cara negari kau hak dengan kepentingan kau sama. Jadi minyak mama tu alim ulama tu jadi pandai buat di lembaga adai itu. Dibahas kebutuhan negari apa segala macam. Apa permasalahan? Nanti disiapkan tulis surat menyuratnya, tulis menulisnya oleh jadi pandai. Ya, disepakati oleh minyak mama jual alim ulama. Hasil kesepakatan minyak mama alim ulama itu tadi dikeluarkan dalam bentuk peraturan negari. Kalau jadi peraturan negari itu harus dipatuhi dan dilaksanakan oleh masyarakat adat negari maupun para pendatang yang datang di negari. Artinya mengikat mana? Mengikat, sebab ada undangnya bagi pendatang. Itu kan dimaklumi, dipijak di situ langit dijunjung. Pemerintah pun harus seperti itu berlaku. Tapi kalau tidak ada disusun dia pun seperti itu aja di hanuannya di ruang luar apa segala macam. Artinya negari itu sebentuk negari, kalau itu desa biasa, negari biasa, bukan negari adat. Tentunya bebas orang lewat jual beli apa segala macam. Banyaklah selang segitu permasalahan terjadi. Banyak selang segitu. Macam tanah wilayah, macam pendirian, keyakinan rumah ibadah gitu kan, macam-macam ya padahal. Coba lah contoh kan negari Kurai itu, gitu kan? Itu masalah tanah Cimpago. Itu kata nang kaum. Ini ada pihak ketiga yang menjual. Dari Bali orang bersengketa ke pengadilan, diselesaikan menurut hukum negara. Kalau hukum negara jangan kok. Ada yang menjual, ada yang membeli, ada yang hukum yang disahkan oleh negara. Negeri bangsa gitu kan? Hukum negara saat tapi hukum adat kan mana ada, tidak ada proses hukum adat di situ. Seharusnya kan melalui proses hukum adat.